Jackson, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heyo, annyeonghaseyo. Jadi di sini tuh gue bikin video kayak bikin podcast gitu loh. Nah, tapi podcastnya tuh ngebahas salah satu tugas kuliah gue nih teman-teman. Tugas kuliah gue dari matkul KKI yang singkatannya tuh eh gue nggak tahu, lupa singkatannya guys. Jadi guys, oh iya, perkenalan dulu. Jadi nama gue Dimas Yusuf Faisal. Gue kuliah di Telkom University, yaitu universitas terbaik di Bandung. Bukan di Bandung lagi guys, tapi di Indonesia. Nah, gue itu dapat tugas KKI, dapat tugas untuk mempresentasikan makalah gue. Nah, makalah gue itu temanya penerapan personal goal setting dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Langsung aja ya. Sebelumnya teman-teman tahu nggak personal goal setting itu apa? Apa? Tinggal artiin aja bahasa Indonesianya. Berarti personal orang, goal itu sasaran, setting itu pengaturan. Orang, sasaran, pengaturan. Apaan, nggak nyambung bro. Nah, jadi Dimas langsung jelasin aja ya. Jadi ibarat tuh bener sih, ada orang, ada sasaran, ada settingnya. Jadi urutannya tuh ada orang yang punya tujuan hidup, dan jadi personal goal setting tuh kayak cara si orang itu loh buat mencapai tujuan hidupnya itu, kayak gitu tuh teman-teman. Langsung aja Dimas kutip dari buku Wolfok tahun 1998 yang ditulis sama Locke and Latham. Nah, kita jadi goal atau sasaran adalah apa yang hendak dicapai seseorang dalam hidupnya. Nah, sehingga personal goal setting merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan tujuan dalam hidup kita, sehingga upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat menjadi terarah, efektif, dan efisien nih teman-teman. Tuh kata itu ya, kata teman-teman tadi hampir benar tapi kurang tepat, makanya Dimas jelasin lagi. Setelah tadi pengertian, karena tadi temanya adalah penerapan personal goal setting dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira ada yang tahu nggak penerapannya seperti apa? Apa? Benar teman-teman, yaitu cita-cita. Kenapa cita-cita bisa masuk ke personal goal setting? Kan tadi udah dijelasin bahwa personal goal setting tuh kayak tujuan hidup kita tuh mau digimanain. Nah, cita-cita kan tujuan hidup. Makanya cita-cita termasuk ke personal goal setting tuh. Kayak gitu. Pasti teman-teman pada punya cita-cita kan? Masa iya sih nggak punya cita-cita? Waktu kecil kan, waktu SD teman-teman pernah ditanya tuh sama guru SD kayak, adek-adek besar mau jadi apa? Pasti jawab-jawab teman, aku mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi guru, kayak gitu. Nah, Dimas tuh sempet melakukan riset. Nah, sebelum membahas riset yang Dimas lakukan, Dimas mau bantu tips supaya teman-teman bisa menggapai tujuan hidup teman-teman. Gak untuk tujuan hidup gitu sih, tapi tujuan yang terdekat juga bisa, kayak pengen kuliah di sini atau di mana gitu. Nah, yang pertama tuh, sebelum kita melakukan tujuan hidup, supaya kita bisa menentukan tujuan hidup atau tujuan apapun yang ingin teman lakukan, yang pertama tuh harus bukan harus. Jadi teman dah. Oke, kali ini teman-teman, gua mau ngasih metode supaya teman-teman bisa mencapai mimpi-mimpi teman-teman nih. Kayak gimana aja. Jadi metodenya tuh namanya SMART. Mau tahu kayak gimana? Nah, jadi gini. Jadi si SMART ini punya arti masing-masing di hurufnya, bukan smart pinter ya. Jadi yang pertama, S-nya tuh spesifik. Nah, masuk dari spesifik tuh jadi mutlak. Target teman-teman tuh mau kayak gimana? Jadi kayak, aku mau jadi, misal kayak Dimas nih, aku mau jadi pemain basket titik, aku mau jadi pemain basket di NBA nanti, kayak gitu teman-teman. Jelas dan mantap pokoknya mah. Yang kedua tuh ada measurable. Jadi kita boleh sih
bikin cita-cita tinggi banget, tapi tahu diri. Kayak misal nih, kita tuh sukanya rebahan, tiduran, tapi pengen jadi dokter. Kira-kira bisa nggak jadi dokter? Gak mungkin kan? Ya makanya tahu diri. Yang ketiga ada atraktif. Jadi atraktif itu hmm, harus si atraktif tuh jadi kayak mimpi teman-teman tuh harus menarik. Jangan misalkan ada temen gue, teman saya tuh, jadi dia tuh pernah bilang, ah aku mau jadi tukang kaset aja, kayaknya asik nonton film tiap hari. Coba kira-kira orang mana yang mimpi jadi tukang kaset? Ada aja tuh temen, harusnya ya mimpinya yang menarik, kayak Dimas pengen jadi pemain basket kayak gitu. Yang ketiga tuh ada reasonable. Nah reasonable tuh jadi kita tuh harus merancang mimpi kita, tapi dengan alasan yang jelas lah. Kayak misal nih, Dimas pengen jadi pemain basket NBA karena belum ada orang Indonesia yang belum pernah jadi pemain basket itu. Nah, jadi kayak mimpi teman-teman tuh ada alasannya. Jangan aku pengen jadi dokter, kenapa? Gak apa-apa, pengen jadi dokter aja, pengen punya gelar dokter. Nah itu tuh nggak boleh, itu namanya gak reasonable gitu teman-teman. Yang terakhir ada T atau time bound. Jadi pencapaian target teman-teman tuh harus jelas. Kapan teman-teman mau jadi teman-teman tuh bikin rencana kapan teman-teman menggapai mimpi teman-teman. Kayak misal nih, Dimas target jadi pemain basket di NBA tuh di umur 26. Kenapa? Karena Dimas mau kuliah dulu beresin, karena supaya mau masuk ke NBA tuh harus punya gelar dulu, diploma atau sarjana. Sedangkan Dimas kan masih kuliahnya juga belum beres dan pengen nyari istri dulu. Kayak gitu teman-teman, tips untuk menggapai mimpi teman-teman. Dimas kemarin tuh bikin riset yang bertemakan smart tadi. Nah, nanti Dimas drop linknya di deskripsi aja ya. Jadi Dimas tuh bikin kuesioner di Google Form. Yang pertama ada pertanyaan. Jadi Dimas tuh bikin kuesioner untuk 25 orang responden yang umurnya tuh sebaya dengan Dimas. Jadi pertanyaan yang pertama tuh, apakah Anda memiliki tujuan hidup atau cita-cita? 96% yang pada ngejawab, ya saya punya cita-cita. Sedangkan 4% ini gak tahu nih, 4% tuh dia gak punya cita-cita. Kasihan sekali ya. Dan setelah itu Dimas bikin pertanyaan, untuk yang tidak punya cita-cita, kenapa? Jawabannya apa coba? Males hidup. Emang tuh nggak tahu temen Dimas siapa, yang random banget jawabnya kayak gitu. Selanjutnya Dimas bikin skala cita-cita. Bukan skala cita-cita, jadi berapa persen teman-teman untuk mempersiapkan tujuan hidup Anda. Nah teman-teman Dimas tuh paling banyak ngejawab sudah 60-80%, yang artinya bahwa teman-teman Dimas atau teman-teman yang berumur 18-19 tahun sudah mempersiapkan mimpinya, atau tidak sudah 3/4 mempersiapkan mimpinya. Yang artinya bagus lah, mereka tidak melakukan hal yang sia-sia selama hidupnya karena sudah melakukan 60-80% untuk menggapai mimpinya. Lalu saya menanyakan, apakah Anda sudah mengukur apakah Anda bisa menggapai mimpi Anda? Teman-teman Dimas 56% menjawab ya,
sudah, sedangkan 44% belum. Artinya ini setengah dari teman-teman Dimas atau setengah dari teman-teman yang berumur 18 sampai 19 tahun menganggap bahwa mimpi mereka bisa digapai oleh mereka. Sedangkan 44% masih belum yakin nih kenapa dia belum bisa menggapai mimpinya. Makanya pakai metode SMART tadi. Lalu ada coba jujur kepada diri sendiri. Apakah cita-cita yang Anda pikirkan sudah bisa dicapai dengan keadaan sekarang Anda? 84% menjawab, ya, menurut saya mimpi saya mungkin untuk dicapai. Sedangkan 16% menjawab tidak. Melihat keadaan saya sekarang, saya tidak mungkin menggapai mimpi saya. Tuh, lagi-lagi jawaban teman-teman yang berumur 18-19 tahun ini menunjukkan hasil yang bagus karena 80% rata-rata berarti orang di umur Dimas tuh sudah merasa bahwa yang dia lakukan itu memang untuk menggapai mimpinya, bukan melakukan hal yang sia-sia tadi. Berarti bagus. Sedangkan 16 orang ini kayaknya dia kuliahnya tuh asal yang penting mereka kuliah. Harusnya sih nggak boleh gitu. Harusnya kuliah tuh sesuai dengan tujuan hidup kalian. Kayak gitu teman-teman. Jangan keinginan orang tua. Lalu ada, apakah cita-cita Anda sudah relevan dengan kegiatan Anda sekarang ini? 76% menjawab, ya, kegiatan saya sudah sesuai. Sedangkan 24% belum, kegiatan saya belum sesuai. Ini artinya kita bisa menyimpulkan bahwa 3/4 lagi, 34 umur di umur 18 sampai 19 orang, 18 apa? Di umur 18 sampai 19 tahun sudah bisa mengukur bahwa kemampuan dia itu gimana. Bukan mengukur kemampuan, mengukur bahwa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan mimpinya, teman-teman. Lalu ada yang terakhir, di umur berapa kira-kira teman bisa menggapai mimpinya? Rata-rata teman Dimas itu ngejawab di umur 18 sampai 25 tahun. Yang artinya teman-teman Dimas itu pada pengen sukses muda. Ya, siapa sih yang gak mau kayak gitu? Termasuk saya juga pengen sukses muda. Siapa sih yang gak mau? Sukses muda, istri cantik, nikah cepet, idaman bro. Oke, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulan yang kita bisa ambil adalah ada berbagai macam cara untuk menggapai mimpi atau cita-cita kita, teman-teman. Nah, itu tuh gimana kita melakukan? Ya, kita ambil kesimpulan dari podcast topik hari ini. Apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah yang pertama, arti dari personal goal setting tadi, yaitu personal goal setting adalah merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan tujuan dalam hidup kita sehingga upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat menjadi terarah, efektif, dan efisien dengan menggunakan metode SMART tadi. Apa aja? Yang pertama ada apa aja tadi, ingat kan teman-teman? S-nya spesifik, cakep. M-nya measurable, cakep. A-nya atraktif, cakep. R-nya reasonable, cakep. T-nya time bound. Oke, bagus. Jadi kita udah bisa mengambil poin yang kita cari, teman-teman. Ya, mungkin segitu aja podcast hari ini. Mungkin Dimas bakal jarang bikin video karena saya bukan YouTuber, ini cuma ngumpulin tugas ya. Ya udah, gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, stay at home, stay healthy, stay safety. Bye. Karena ini dibuatnya lagi corona guys, GWS yang lagi sakit. Bye.